Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana ini kabarnya Bu Mega siang ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Binti. Bu Binti sendiri bagaimana Bu Binti kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Ini Bu Mega ngomong-ngomong kenapa ini kok kelihatannya sedikit ada pikiran nggih Bu? Sebenarnya Dari mau ada wajahnya. maunya. Ada maunya ini Oh menemui Bu nggih. Binti. Ngapunten Bu Binti, bolehkah saya minta waktunya jenengan sekedap mawon? Boleh Bu. Boleh sekali. Ada apa ini? Hanya mau sharing-sharing saja Bu. Nggih. Mau Bu Eh, Mega mau bercerita apa ini? Harapannya eh, nanti setelah bercerita ini apa yang Bu Mega inginkan? Harapan saya nanti setelah sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Binti, nanti saya mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan atau yang saya khawatirkan atau yang saya pikirkan selama ini, Bu Binti, begitu. Nggih. Monggo Bu Mega mau bercerita apa niki? Hmm. Jadi gini Bu, saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh peserta didik di dalam kelas saya itu kurang antusias atau kurang gimana ya, mereka itu cenderung ogah-ogahan males gitu di dalam kelas, dan dari situ juga hasil tugas yang saya berikan itu tidak semua anak itu mengumpulkan tugas, hanya beberapa anak yang mengumpulkan tugas dengan tuntas seperti itu Bu Binti. Itu permasalahan beberapa minggu ini yang saya alami. Hmm, lah menurut Ibu Mega, hal apa yang apa ya membuat mungkin jenengan amati atau bagaimana itu murid-murid itu kenapa kok bisa antusiasnya itu kurang dalam belajar bersama Bu Mega saat di kelas itu Bu? Kalau saya menganalisa itu sepertinya nggih Bu, anak-anak itu bosen, bosen dengan gaya belajar yang saya pakai. Itu Bu, sepertinya Oh, seperti itu. begitu ya Bu ya. Lah, Ya, apa itu Bu? Gaya belajarnya yang Ibu Mega berikan itu bagaimana toh Bu? Kok anak-anak itu bisa kok apa bosen menurut Bu Mega itu? kalau di kelas itu kan saya sering menggunakan model pembelajaran yang gini Bu. Jadi anak itu lebih pasif, kurang aktif. Mungkin Tuh. mereka merasa eh, kalau kalau saya menjelaskan itu seperti mereka didongeng gitu kayaknya, karena mungkin kurang bervariatif atau kurang berinovatif dalam mode pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu ya Bu. Nggih. Lalu kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Bu Mega itu kembali antusias dalam pembelajaran? Mungkin dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin bisa untuk memotivasi mereka gitu melalui gaya belajar, minatnya anak tuh. Mungkin bisa saya nantinya akan memakai model-model pembelajaran yang lebih mengasihkan. Oh, begitu ya Bu. Saya sependapat dengan Ibu Mega. Lalu, menurut pendapat Ibu, ini tuh apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan tidak bosan lalu dalam pembelajaran itu antusias lagi Bu? Eh, yang pertama kan pastinya harus direncanakan dulu, pembelajarannya direncanakan lebih matang, kayak seperti Nggih. itu.
Terus nanti yang kedua mungkin bisa memakai sarana atau prasarana seperti pakai laptop atau kita menggunakan LCD di dalam kelas dengan memutar video-video pembelajaran. Terus atau mungkin juga nanti bisa waktu anak-anak sudah mulai bosen dengan keadaannya, kita bisa memberikan ice breaking atau mindfulness, mungkin seperti itu Bu nanti Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Bagus itu Bu. Itu sudah bagaimana ya? Nanti kan anak-anak itu kan beda-beda juga nih Bu ya. Ya, Lalu bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid dari Bu Mega? Apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias Bu dalam mengumpulkan tugas itu Bu? mungkin anak-anak selama ini merasa tugas yang diberikan itu terlalu banyak, itu mungkin seperti itu. Terus tugas yang saya berikan itu hanya berupa tulisan, jadi kurang membuat anak menjadi penasaran, ya kan Bu. Nih. Mungkin merasa seperti itu anak-anak. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Betul. Lalu kalau boleh tahu nih Ibu nggih, Ibu Mega itu selama ini tuh penggunaan sumber belajarnya di kelas itu menggunakan apa saja Bu? Selama ini kebanyakan saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Bu. Memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Jadi Oh, model pembelajarannya yaitu hanya dari model dan bahan ajarnya dari buku. oh jadi anak-anak diajak ke perpus untuk membaca Ya, atau semacam nanti itu. di kelas begitu nggak Bu ya? Ya, Nah, jadi hanya media sumber ajarnya hanya dari dari buku perpus itu tadi. lalu, nah gini Bu, menurut Bu Mega, itu adakah sumber belajar lain Bu selain buku yang bisa Ibu terpakai lah untuk di pembelajaran kelas? Sebenarnya kalau sumber belajar atau media belajar itu banyak sekali ya Bu sebenarnya. Mungkin seperti video pembelajaran tadi, terus Oke, memakai pengajarnya langsung praktek, mengajak anak untuk praktik, terus mungkin bisa menggunakan apa kuis-kuis di dalam penugasan seperti itu bisa menjadi sumber belajar atau model belajar untuk referensi sebenarnya itu bisa. nah betul sekali Bu. Saya setuju dengan apa yang tadi Ibu paparkan tadi. Lalu Bu, saya itu yakin kalau Ibu Mega itu pasti bisa menggunakan atau bisalah memakai berbagai macam sumber belajar tadi yang salah satunya bisa yang Ibu sebutkan tadi agar nanti itu ke depannya murid-murid menjadi antusias dalam belajar, lalu juga bersemangat mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugasnya gitu nggih. Ya, betul Jadi Bu. sekarang itu Bu nggih, menurut Bu Mega ini, rencana Ibu Mega untuk menyelesaikan masalah dari permasalahannya Bu Mega ini tuh seperti apa Bu? Rencana ke depan yang jelas saya pertama itu harus ini Bu, harus membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menarik, lebih Nggih, asik untuk anak-anak, lebih nyaman dan ya, bisa memakai dalam pembelajaran itu saya mungkin bisa memakai media belajar yang lebih kreatif, inovatif. Jadi anak-anak itu nanti supaya tidak bosan seperti penggunaan eh, LCD di dalam kelas, kita nggih, memutar video pembelajaran dan sebagainya. Mungkin kalau dari tugas rencananya saya mau membuat sekarang ini kan anak-anak itu lagi sukanya dengan game ya Ibu.
Kalau Nggih. saya tanya itu keseharian anak-anak itu di rumah ngapain sih? Gitu. Mmm, Anak-anak itu ternyata banyak yang suka bermain game. Nah, mungkin dari situ bisa saya manfaatkan membuat latihan soal-soal atau ulangan harian itu saya kemas dalam bentuk kuisis dan sebagainya. Jadi anak-anak itu biar merasa ada tantangan tersendiri. Wah, asik ini, mengerjakan. Terus rencananya nanti saya akan seperti itu rencana saya, Bu. iya Bu, bagus sekali Bu rencana dari Bu Mega. Ya mudah-mudahan nanti rencananya bisa berhasil, lalu Amin. itu, apa itu, komitmen apa yang akan Ibu rencanakan? Hmm, komitmennya nanti satu, konsisten dulu, Bu. Saya harus konsisten dulu dalam Oke, merencanakan pembelajaran yang bervariasi, yang lebih kreatif seperti itu. Dan selalu mencari sumber ajar yang menarik untuk anak. Itu nanti harus harus ada konsisten dalam seperti itu. Terus mencari referensi lain untuk media belajar saya dan mengenali kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Nantinya seperti itu. Dan mungkin di sini nanti saya akan melibatkan kerjasama yang pertama kepala sekolah gitu. nggih, Paling utama kepala sekolah, nanti saya akan eh, ngomong sharing-sharing lah dengan kepala sekolah tentang bagaimana pembelajaran yang menarik di kelas itu seperti apa. Dan terus yang lain mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, saling memberikan masukan. Kalau pembelajaran yang menarik itu seperti apa, ngoten Bu. nggih Bu. Wah, bagus sekali itu Bu, saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu Mega rencanakan dan semoga nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Amin. nanti sesuai dengan harapannya Bu Mega. Nggih Amin. Mudah-mudahan seperti itu, Bu. nggih, Bu. Karena saya merasa kok anak-anak ini kurang antusias selama itu. Gimana gitu rasanya, seperti ngomong sendiri di dalam kelas itu. Terus Nggih, Bu. penugasannya juga tidak tuntas. Ada beberapa anak yang tidak tuntas. Kalau saya tanya, kenapa kok nggak mengerjakan? Jawabnya, susah, Bu. Capek, Bu. Seperti itu. Jadi, saya di sini mengoreksi diri saya sendiri, Bu Binti. Sebenarnya, apa sih yang kurang? Seperti itu. Terus Nggih, kenapa anak-anak bisa merasa kurang termotivasi itu seperti seperti itu. Jadi eh, hari ini bisa sharing-sharing dengan Bu Binti ini salah satu apa ya permasalahan saya bisa tersampaikan. Selama ini kan saya hanya memendam sendiri Bu, bertanya-tanya nggih. dengan diri sendiri, tidak berani mau bercerita ke orang-orang itu kayaknya gimana gitu. Akhirnya saya bisa menemukan ini Bu Binti untuk saya ajak bercerita dan bersharing-sharing. Terima kasih nggih Bu Binti. Lega Nggih, nih Bu. rasanya. Sampun lega nggih berarti sekarang Iya, plong nggih rasanya long nggih, Bu. Bu. Iya. Jadi selama yang saya pendam-pendam ini sudah ambrol gitu. Sudah menemukan solusinya dari kegiatan Ya dengan Bu alhamdulillah Binti. mudah-mudahan Alhamdulillah. permasalahannya Bu Mega sekarang tuh sedikit sudah ada titik terangnya nggih, Bu nggih. Dan Betul. tinggal eksekusinya aja nanti. Eksekusi, tinggal Nggih. aksi nyata nanti Bu. Nggih. Mudah-mudahan bisa konsisten dalam melakukan perubahan baik nanti di dalam kelas. Amin. Semoga Terima kasih nggih Bu. sukses, Bu. Nggih, Bu. Nggih, terima Sama-sama. kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa, Bu?